Penerbangan Angkatan Udara Uruguay 571, disebut juga Miracle of the Andes, adalah sebuah kecelakaan pesawat yang dialami oleh tim rugby amatir Uruguay yang jatuh di pegunungan Andes di Argentina pada tanggal 13 Oktober 1972. Puingan pesawat tidak dapat ditemukan sampai lebih dari 2 bulan. Dari 45 penumpang, hanya 16 yang selamat. Insiden tersebut terkenal terutama setelah terungkap bahwa mereka yang selamat terpaksa bertahan hidup dengan memakan jasad mereka yang mati pada saat kecelakaan. Jumat, 13 Oktober 1972, F227, Angkatan Udara Uruguay Fairchild, terbang melintasi pegunungan Amerika Selatan, membawa lebih dari 40 anggota dan pemain tim rugby Old Christians. Tujuan mereka adalah Santiago, ibu kota Chili. Tetapi, ketika pesawat melintasi Andes, bencana melanda. Pilot turun lebih awal, mengira mereka telah mencapai bandara Los Cerrillos. Sayangnya, terjadi sebuah error pada lokasi yang pilot katakan ke petugas airport di Chili. Pesawat tidak lama mengalami turbulensi ekstrim dan lalu jatuh 1000 meter dan menabrak sebuah gunung yang memotong kedua sayap dan bagian ekor pesawat. Pencarian untuk pesawat yang hilang lalu diluncurkan, tetapi segera menjadi jelas bahwa lokasi terakhir yang dilaporkan oleh sang pilot tidaklah benar. Upaya penyelamatan dialihkan ke Andes, namun pegunungan yang tertutup salju membuat pencarian pesawat yang juga putih menjadi lebih sulit. Selain itu, lingkungan pegunungan yang ekstrim membuat banyak orang percaya bahwa pasti tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari kecelakaan tersebut ataupun bertahan hidup di gunung. Setelah 8 hari, pencarian dihentikan. Meskipun ada juga upaya penyelamatan yang kemudian dilakukan oleh anggota keluarga. Tetapi ternyata perkiraan para pencari pesawat salah, karena ada beberapa penumpang yang masih hidup. Penumpang yang memiliki kekuatan lebih dari yang lainnya dengan segera mulai merawat mereka yang terluka lebih parah. Mereka menumpuk kursi pesawat untuk membuat perlindungan di badan pesawat yang rusak, di mana mereka berlindung dari dinginnya pegunungan di siang hari dan malam. Mereka menggunakan aluminium dari sandaran kursi untuk menghangatkan salju dan membuat suatu alat yang memungkinkan untuk melelehkan salju untuk mendapatkan air minum. Tapi, jatah persediaan makanan mereka sangat tidak memadai. Suatu pagi, Parado, salah satu korban yang selamat, bersaksi. Pada hari pertama, saya perlahan-lahan menyedot coklat dari kacang. Pada hari kedua, saya menghisap kacang dengan lembut selama berjam-jam, membiarkan diri saya sendiri hanya memakan gigitan kecil sesekali. Saya melakukan hal yang sama pada hari ketiga. Dan pada akhirnya, saya menggigit kacang sampai habis. Setelah itu, tidak ada makanan yang tersisa sama sekali. Di dataran tinggi Andes, hanya masalah waktu sebelum tubuh mereka benar-benar habis karena kurangnya makan dan juga istirahat. Ditambah, mereka harus bertahan hidup di lingkungan bersalju yang mempunyai iklim ekstrim. Ragu, mereka tahu bahwa untuk bisa bertahan hidup, mereka hanya memiliki satu pilihan. Dengan pecahan kaca, mereka yang selamat mengiris tipis daging salah satu mayat dan terpaksa mulai makan daging temannya sendiri. Beberapa menolak mengambil jalan untuk bertahan hidup itu selama yang mereka bisa. Numa Turkati, yang menolak untuk memakan daging temannya sendiri, akhirnya meninggal. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan radio transistor, dan sekelompok kecil dari mereka mendengarkan dengan seksama saat berita Chili mengumumkan bahwa upaya pencarian pesawat kecelakaan di Andes dengan resmi telah berakhir. Pada hari ke-18, bencana melanda. Longsoran mengubur badan pesawat, membunuh 8 lainnya, dan memperkuat keyakinan bahwa mereka yang tersisa sekarang harus melintasi pegunungan untuk mencari orang lain demi mencari pertolongan. Ini adalah tugas yang tampaknya mustahil karena tak satu pun dari mereka adalah pendaki gunung. Ditambah kondisi fisik mereka yang sudah sangat lemah dan juga mereka tidak memiliki pakaian atau perlengkapan yang sesuai. Tapi, karena mereka tidak mempunyai pilihan lain, mereka akhirnya membuat kereta luncur, menjahit bahan untuk kantung tidur, dan memilih siapa yang akan melakukan perjalanan tersebut. Setelah berminggu-minggu persiapan, awalnya 3 orang, tetapi lalu berubah menjadi 2 untuk menghemat sumber daya. Mereka akhirnya berjalan kaki ke barat, ke arah Chili. Melawan dinginnya salju
dan angin pegunungan, mereka entah bagaimana berhasil mendaki puncak terdekat dan mengamati sekeliling. Tapi, yang mereka lihat dari puncak tersebut adalah banyaknya gunung dan lembah di antara mereka. Kami telah berjalan begitu jauh. Salah satu pendaki, Roberto Canessa, berkata kepada Parado, pendaki yang lain. Sekarang, ayo kita mati bersama. Dengan putus asa dan penuh ketidakpastian, mereka memilih jalan yang menuruni sisi lain gunung, dan mereka juga sempat tersandung di sepanjang gletser. Harus memaksakan diri untuk tetap maju, keadaan fisik mereka melemah dari hari ke hari. Sampai akhirnya, pada tanggal 18 Desember, mereka mendengar gemercik suara air dari sungai. Mempunyai sedikit harapan, mereka berdua mengikuti aliran sungai untuk mencari sebuah peradaban. Hari berikutnya, mereka melihat tanda-tanda adanya peradaban manusia di sekitar mereka. Kaleng sup berkarat, sepatu kuda, kotoran sapi, kawanan sapi, dan akhirnya, pada malam tanggal 20 Desember, ada seorang pria yang mereka lihat sedang menunggangi kuda di seberang sungai. Orang-orang Chili itu berada di seberang sungai yang menyebabkan kedua orang yang selamat dari kecelakaan tersebut sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Tetapi, orang-orang Chili tersebut ternyata kembali keesokan harinya dan kedua kelompok berkomunikasi dengan menulis catatan di atas kertas. Catatan awal para korban yang selamat mengatakan, "Saya datang dari pesawat yang jatuh di pegunungan." Pihak berwenang diberitahu dan pada tanggal 22 Desember, 2 helikopter dikirim ke reruntuhan. 6 orang yang selamat diterbangkan ke tempat yang aman. Tetapi cuaca buruk menunda 8 orang lainnya untuk diselamatkan sampai hari berikutnya. Setelah diselamatkan, para korban kecelakaan awalnya menjelaskan bahwa mereka bisa bertahan hidup karena adanya keju dan makanan lain yang mereka bawa. Dan kemudian, tanaman dan sisa-sisa makanan lainnya. Tetapi akhirnya mereka membahas rincian tentang bagaimana mereka selamat, termasuk bagaimana mereka terpaksa bertahan hidup dengan cara memakan jasad korban yang ada di pesawat tersebut. Gosip yang beredar di Montevideo setelah penyelamatan berubah menjadi bagaimana para korban selamat karena mereka membunuh korban lain untuk dimakan. Pada tanggal 23 Desember, laporan berita tentang terjadinya kanibalisme diterbitkan di seluruh dunia kecuali di Uruguay. Pada tanggal 26 Desember, 2 foto yang diambil oleh anggota Korps Bantuan Andes memperlihatkan kaki manusia yang setengah dimakan dicetak di halaman depan 2 surat kabar Chili, El Mercurio dan La Tercera de la Hora, yang melaporkan bahwa semua yang selamat terpaksa melakukan kanibalisme. Korban yang selamat kemudian mengadakan konversi pers pada tanggal 28 Desember di Stella Maris College di Montevideo, di mana mereka menceritakan secara lengkap peristiwa 72 hari terakhir. Alfredo Delgado berbicara, mewakili para korban untuk menjelaskan keputusan yang mereka ambil demi bertahan hidup. Reaksi publik terhadap mereka sangat buruk pada awalnya. Tetapi, setelah menjelaskan perjanjian yang dibuat oleh para korban untuk mengorbankan daging mereka, jika salah satu dari mereka mati untuk membantu yang lain bertahan hidup, protes berkurang dan anggota keluarga korban pun mulai mengerti keputusan yang mereka ambil.